Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, wahai kaum muslimat rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali berkumpul di dalam majlis ilmu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana majlis ilmu ini merupakan salah satu min riyadh, salah satu dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga selawat kita kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Bapak-bapak, ikhwan yang azanallahu wa iyyakum, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang pembahasan kitab Ushul Salasah. Bahwasanya kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu makna bahwasanya perkara yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala adalah perkara tauhid, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Bahwasanya Allah lah satu-satu yang berhak untuk diibadahi, maka hendaklah kita mentauhidkan Allah, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian wa'adhamu ma naha anhu, dan perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah Ta'ala adalah perkara kesyirikan. Kenapa syirik? Karena kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar, karena menzalimi Allah Azza wa Jalla. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Dan juga kita sudah bahas sedikit tentang masalah, yaitu usul, ya, fondasi atau usul pokok yang wajib dipelajari seorang muslim. Pertama adalah apa kemarin? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim mengenal Allah, ma'rifatullah, mengetahui Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ya, karena kita sampaikan pada pertemuan yang dulu bahwasanya inilah pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala ketika dia dimasukkan ke dalam lahatnya, kemudian dikuburkan, maka datang kepadanya dua orang malaikat. Maka dua orang malaikat ini akan bertanya kepadanya tentang Rabbnya, siapa Rabbnya, siapa Nabi-Mu, dan apa agama. Maka orang mukmin yang mempelajari perkara tiga ini, insyaallah mereka akan bitsabbitullah biqauli tsabit, bahwasanya Allah Ta'ala akan tetapkan mereka dengan perkataan yang tetap. Mereka bisa menjawab bahwasanya Rabbi Allah, bahwasanya Rabbku adalah Allah. Dan kita sudah bahas bahwasanya ada dua cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini sudah sampaikan kemarin. Sudah. Ya, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Al-Qur'an. Nah, sedikit kita akan ulang lagi, ya, perkataan Syekh rahimahullah taala, wa idza qila laka man rabbuk, apabila
dikatakan kepadamu, siapakah Rabbmu? Faqul, maka katakanlah, Rabbiyallahu alladhi rabban. Bahwasanya Rabbku, Tuhanku adalah yang telah Rabban, yang telah memeliharaku. Ya, ai khalaqani wa ansha'ani. Rabbku adalah Allah yang telah menciptakanku, yang telah menumbuhkanku, yang telah memberikan nikmat kepadaku. Wa rabbi jami'al alamin bi ni'ami, dan yang telah mengatur semua alam ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada hamba-hambanya. Bahwasanya segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, yang ada pada seorang hamba, baik yang mereka lihat, itu adalah semua nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditanyakan kepada antum, siapakah Rabbmu, siapakah Tuhanmu, maka kita jawab bahwasanya Rabbku adalah yang telah memberikan nikmat kepadaku dan kepada semua alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan tidaklah nikmat yang kalian peroleh kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata Rabbu, kata-kata Rabb itu maknanya apa tuan? Yaitu Al-Mun'im, Al-Malik, Raja, Al-Mun'im yang berikan nikmat, Al-Ma'bud yang diibadahi. Jadi di sini saya mau menjelaskan kepada kita apa itu makna Rabb. Rabb itu makna secara bahasa apa? Al-Malik, apa arti Malik? Raja. Al-Mun'im yang berikan nikmat. Kemudian Al-Ma'bud yang diibadahi atau yang disembah. Itulah makna kata Rabb. Ya, Rabbul Alamin. Maka kita katakan Rabbul Alamin artinya Tuhan atau Raja yang menguasai semesta alam, yang memberikan nikmat semua alam ini, atau yang disembah oleh semua alam. Maka ini makna Rabb. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budin siwa. Saya mengatakan bahwasanya Rabb itu adalah ma'budi, sembahanku, yang mana tidak ada sembahan selain Dia, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul alamin, itu Rabb semesta alam, Raja semesta alam, Ma'bud semesta alam, yaitu sembahan semesta alam. Jadi di sini menunjukkan kepada kita Rabbul alamin, ya, bahwasanya as-sana' kullu yastahiq wal, bahwasanya pujian itu hanya yang berhak untuk dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah yang berhak dipuji? Karena Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Karena Allah lah telah memberikan rezeki kepada kita. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita kemudian memberikan nikmat, maka Dialah yang berhak untuk dipuji. Maka dikatakan alhamdulillah, segala puji dia hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kullu ma siwallahu alam. Adapun selain Allah itu adalah alam. Ya, selain Allah itu adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah bagian daripada alam tersebut. Jadi Allah adalah Khaliq, pencipta. Selain daripada Allah itu adalah makhluk yang diciptakan. Ya, Khaliq artinya pencipta. Siapakah pencipta? Itu Allah. Adapun selain Allah adalah makhluk, adalah alam. Ya, alam semesta ini. Ya, baik yang terdiri dari manusia, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, kemudian benda-benda yang nampak sebagainya, itu semua adalah alam. Adapun selain daripada alam itu adalah Allah, yaitu Allah adalah Khaliq yang menciptakan alam tersebut. Ya. Kemudian saya mengatakan wa idza qila laka bima 'arafta rabbak, kalau dikatakan kepada kamu, ya, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, ya, dalam satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Barra' bin Azib, bahwasanya wajib bagi kita untuk mengenal Allah. Timbul pertanyaan, bagaimana cara kita mengenal Allah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Karena banyak di antara kaum muslimin ingin mencari Allah, ingin mengenal Allah, sehingga akhir-akhirnya mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari suatu jalan,
ya, mencari suatu metode untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka ingin mengenal Allah tapi metode yang mereka pakai tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam sunnahnya. Sehingga banyak di antara mereka yang tersesat, sehingga banyak di antara mereka yang salah faham, sehingga akhirnya mereka banyak di antara mereka yang gila. Kenapa? Karena mereka ingin mencari Allah tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, ya, sehingga kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah caranya, metodenya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Insyaallah tidak ada yang sesat. Ya, insyaallah tidak ada yang sesat. Baik. Wa idza qila laka bima 'arafta, ay bi ayyi tariqin 'arafta rabbak, bagaimana cara kamu mengenal Allah? Maka 'araftahu, maka engkau mengenal Allah bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan membaca bukti-bukti atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan melihat ciptaan-ciptaannya Allah Azza wa Jalla. Ini dua cara kita mengenal Allah. Ya, wa ayati, ayat-ayatnya, wa makhluqati, memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah yang nampak bagi kita. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ayat di sini ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyyah. Ya, yang dimaksud dengan ayat-ayat kauniyah itu adalah ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari ciptaannya. Ayat-ayat kauniyah, di antara ciptaannya Allah taala menciptakan malam dan siang. Allah taala menciptakan matahari, menciptakan bulan, ya, dan juga di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah taala telah menciptakan 7 lapis dari bumi. Allah taala telah menciptakan 7 lapis langit. Ya, apa-apa yang ada pada dirinya, ya, maka siang dan malam, pergantian siang dan malam, ya, Allah, kemudian adanya matahari dan bulan, ya, bumi dan langit, itu semua itu yang menciptakan semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah taala, maka kenali ciptaan Allah, kenali makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, wa min ayati khalqus samawati wal ard, maka dari tanda-tanda kuasanya Allah yaitu Allah taala menciptakan langit dan bumi. Wa fil ardi ayatul muqinin, dan juga Allah taala mengatakan pada bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Ya, kalau kita ingin mengenal Allah, bagaimana Allah taala menciptakan bumi ini? Ya. Wa fil ardi ayatul muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah bahwasanya pada bumi itu terdapat tanda-tanda kuasa Allah. Ya, antum perhatikan, ya, kita perhatikan bagaimana Allah taala menciptakan bumi. Tidak datar, kan? Terkadang ada yang lembah, ada yang bukit, ya, ada sana sungai dan sebagainya. Kita fikirkan bagaimana Allah taala menciptakan semua. Bumi kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di pelajaran kita IPS dalam keadaan bulat, ya, sehingga kita harus pikirkan begitu juga Allah taala menciptakan gunung. Untuk apa Allah taala menciptakan gunung? Untuk apa Allah taala menciptakan matahari? Untuk apa Allah taala menciptakan qamar, bulan dan sebagainya? Dan ini semakin kita dalami, semakin kita kenal dengan bantuan daripada baca dan Al-Quran Sunnah, insyaallah taala kita akan mengenal siapa yang menciptakan itu semua. Ya, dan ciptaan Allah taala itu semua, baik itu bumi, baik itu matahari, baik itu bulan dan sebagainya, itu merupakan nikmat bagi kita semuanya. Kalau seandainya tidak ada matahari, apalah jadinya kita? Ya, kalau tidak ada matahari, ya, karena sungguhnya matahari merupakan sumber kehidupan. Ya, dengan matahari itu ada cahaya. Ya, dengan cahaya itu tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan menyinarinya. Ya, kalau tidak ada cahaya, maka tumbuh-tumbuhan itu tidak akan bisa memasak makanannya. Ya, itu ya belajar IPA dulu ya. Ya, fotosintesis. Ya, fotosintesis bahwasanya tumbuh-tumbuhan itu butuh kepada cahaya, ya, untuk memasak makanan kita. Begitu juga kita butuh juga kepada cahaya matahari, ya, untuk kehidupan kita. Begitu juga Allah taala menciptakan hujan dan sebagainya. Jadi begitu juga wa fil ardi ayatil muqinin,
begitu juga pada fi anfusikum afala tubsirun, maka pada jiwa-jiwa kalian tersebut maka hendaklah kalian memikirkan. Ya, ciptaan Allah yang ada pada diri kalian pikirkan. Allah Ta'ala menciptakan kita begitu sempurnanya, tidak ada kekurangan. Yang merasa kurang itu kita. Ya, tapi Allah Ta'ala menciptakan kita begitu sempurna. Allah menciptakan mata untuk bisa melihat, telinga untuk bisa mendengar, dan letaknya pun begitu sempurna Allah atur. Ya, alhamdulillah. Ya, dan wajib kita syukur itu semua. Ya, kita fikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang ada pada diri kita. Ya, baik itu sesuatu yang ada pada diri kita itu nama yang sama tapi enggak ada nama yang sama tapi semua yang berbeda, seperti sejari ya. Sejari enggak ada yang sama. Begitu banyaknya jumlah kita tapi tidak ada yang sama. Dan ini merupakan bukti-bukti kekuasaannya Allah Ta'ala. Ya, bukti sultan, bukti kekuasaannya Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yang telah menciptakan semuanya. Kemudian dikatakan dalam Al-Quran, wa min ayatil lail wan nahar wasyamsi wal qamar, dan di antara ayat-ayat Allah Azza wa Jalla adalah bulan dan matahari, adalah siang dan malam, yaitu bulan dan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi walal qamar, maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, maka sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Allah Ta'ala, Allah yang menciptakan matahari dan bulan, maka bulan dan matahari itu merupakan ciptaan Allah. Maka kata Allah, jangan kalian sujud kepada mereka, tetapi sujudlah kepada Allah Ta'ala. Ya, rukuklah kepada Allah Ta'ala. Begitu juga makhluk-makhluk lain, manusia, jin, apalagi malaikat, itu semua makhluk Allah. Maka jangan kita sujud kepada mereka, sujud kepada makhluk Allah enggak boleh. Karena sungguhnya sujud itu adalah ibadah, dan ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka sujudlah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, betapa banyak dulu sebelum pada zaman jahiliyah ada di antara mereka yang menyembah batu, ada di antara mereka yang sujud kepada pohon-pohonan, ada di antara mereka sujud kepada matahari. Sampai sekarang ada mereka sujud kepada matahari, yaitu orang-orang Majusi. Ya, orang-orang yang menyembah api, yaitu orang-orang Yaban, sana orang-orang Jepang. Kemana mereka sujud? Ke matahari. Maka Allah Ta'ala, wala tasjudu syamsi walal qamar, jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan, sesungguhnya aku yang ciptakan mereka, tapi sujudlah kepada Allah. Begitu juga kita tidak boleh taat sujud kepada manusia, tidak boleh. Sujud kepada para dukun, tidak boleh. Sujud kepada orang-orang soleh, tidak boleh. Sujudlah kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun dia adalah orang soleh, orang pintar, ya, orang yang memiliki keutamaan, tapi kita tidak boleh sujud kepada mereka. Akan tapi sujud kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dan juga Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam, bahwasanya sesungguhnya Rabb kalian itu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, selama 6 hari. Ya, tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy-Nya. Ya, jadi Allah Ta'ala mengkhabarkan dalam ayat ini bahwasanya dia telah menciptakan langit dan bumi selama rentang waktu 6 hari. Ya, setelah itu setelah penyempurnaan ya penciptaan langit dan bumi ini, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, di mana arsy-Nya Allah di atas langit. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala itu berada di atas langit, bukan di mana-mana. Ya, bukan di hati kita. Ya, zatnya Allah berada di mana, ikhwan? Yaitu di atas arsy-Nya. Ya, arsy-Nya Allah itu di atas langit. Ya, bumi. Ya, kemudian langit. Langit itu berlapis. Langit 7 dari pertama sampai 7. Ya, kemudian di atas itu ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya makhluk yang paling besar yang Allah Ta'ala ciptakan adalah arsy. Arsy-Nya Allah itu secara bahasa serir. Ya, Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Kalau bahasa istiwa ini
Kalau bahasa kitanya terjemahkan ke dalam nulisnya yaitu bersemayam. Apa? Bersemayam. Nah, baik. Kemudian cara yang kedua mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan wahyunya. Ya, wahyu yang mana Allah taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu. Maksudnya wahyu di sini apa? Al-Qur'an. Ya, maka hendaklah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ya lewat membaca Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah atau membaca Al-Qur'an mengenal Allah taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala beserta sifatnya. Sebagaimana Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Huwallazi la ilaha illahu al-malikul quddus." Ya, al-malikul quddus, as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun, huwallahul khaliq. Maka dialah Allah yang khaliq. Maka di awal ayat Allah Ta'ala kan dialah Allah yang tak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Al-Malik, Dia adalah Raja Al-Quddus. Mana Quddus? Yang suci. As-Salam, Al-Mu'min, ya, Al-Muhaiminul Aziz, Al-Jabbar. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala memiliki nama-nama, Allah Ta'ala memiliki sifat. Yang mana nama dan sifat yang Allah tersebut tidak sama dengan nama-nama dan sifat kita, meskipun nama teksnya sama. Seperti kita mengatakan kita memiliki sifat mendengar, ya, mendengar, sami'. Namun apakah mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya kita? Tidak sama. Kita mendengar apa yang ada di sekeliling kita. Kita hanya bisa melihat apa yang ada di hadapan kita. Tetapi Allah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah meliputi segala sesuatu. Apa yang dilakukan orang di sini, ya, di lembah ini Allah mengetahuinya. Apa yang dilakukan orang di Makkah, apa yang dilakukan orang di Afrika dan sebagainya, Allah Ta'ala melihat dan mendengar apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala mendengar dan melihatnya. Ini tidak sama. Ya, bagaimanapun seseorang bersembunyi, mereka melakukan perbuatan maksiat, bersembunyi dari pandangan manusia, maka sesungguhnya Allah Ta'ala alim, Maha mengetahui. Ya, kita bersembunyi di sini bermaksiat kepada Allah, kemudian ada orang bersana disembunyi bermaksiat kepada Allah, namun Allah Ta'ala mengetahui semuanya. Ya, tidak ada yang luput daripada ilmunya Allah Ta'ala. Maka kenali Allah Ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Maka itulah dua cara bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak membaca Al-Qur'an, tidak mau mempelajari atau tidak mau membaca dan tidak mau mentadabburi Al-Qur'an dan tidak mau melihat Al-Qur'an, maka apakah kita akan bisa mengenal Allah? Tidak akan bisa. Ya. Kalau kita tidak akan membaca Al-Quran dan tidak mau mentadabbur Al-Quran, sehingga nantinya dalam kubur kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ya, betapa banyak kaum muslimin sekarang mereka membelakangi Al-Quran. Ya, mereka tidak mau mempelajari kembali Al-Quran. Ya, tidak mau mentadabburinya. Jangan mentadabbur, membacanya susah. Terkadang ada di antara kaum muslimin yang tidak bisa baca Al-Quran. Na'udzubillah. Ya, ada di antara kaum muslimin mereka tidak bisa baca Al-Quran. Ya, namun ketika tidak bisa mereka membaca Al-Quran, mentadabburinya, bagaimana mereka mungkin akan bisa menjawab pertanyaan mereka nanti dalam kubur. Nah, kemudian saya mengatakan war-rabbu huwal ma'bud. Bahwasanya Rabb itu adalah ma'bud yang ibadahi. Ar-Rabbu al-khaliqu li kulli syai' al-murabbi li 'ibadihi bini'ami wa huwa al-mustahiqu lil ibadah. Saya mengatakan Rabb itu adalah Khaliq, pencipta segala sesuatu. Al-Murabbi, yang mengatur hamba-hambanya dengan nikmatnya, dan dialah yang berhak untuk diibadahi.
Ya, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 2, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, panggilan manusia nih. Baik yang mereka mukmin maupun orang yang kafir, semua manusia. U'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, ibadahilah Rabb kalian, alladzi khalaqakum. Itu alasan pertama. Kenapa Allah Ta'ala menyuruh kita beribadah kepadanya? Yang pertama, Allah yang ciptakan kita. Yang pertama alasannya. Ya. Walladzina min qablikum, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Jadi alasan pertama kenapa Allah Ta'ala memintakan kita untuk beribadah kepada Dia, karena Allah Ta'ala menciptakan kita. Ya, Allah ciptakan, Dialah Khaliq. Kemudian, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Dan Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian apa? Bumi sebagai hamparan, was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap naungan bagi kita. Ya. Kalau tidak ada langit ke apa? Ada langit. Itu dengan adanya lapisan-lapisan daripada langit tersebut, lapisan atmosfer, Allah jaga bumi, ya, sehingga komen aslan itu benda-benda luar yang ada di luar langit itu tidak bisa sampai ke bumi. Dan itu semua yang mengatur ada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian alladzi ja'alakum arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'a. Setelah Allah jadikan bumi langit sebagai awan atau sebagai naungan bagi kita, wa anzala minas samaa'i ma'a. Kemudian Allah turunkan bagi kita yaitu air. Subhanallah, air itu adalah sumber kehidupan. Kalau tidak ada air, kering kerontang semuanya, tidak akan bisa hidup. Ya, sebulan aja Allah cabut, 2 bulan saja Allah cabut nikmat air ini. Ya, maka kita merasakan sungguh sangat susahnya. Sekarang kita beli air. Ya. Kemudian, fa akhraja bi minats thamarati rizqan lakum. Kemudian setelah itu dengan air tersebut Allah tumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Subhanallah, dengan air tumbuh buah-buahan, tumbuh-tumbuhan menghasilkan buah-buahan. Ya, dengan buah-buahan tumbuh-tumbuhan tersebut kita bisa makan dengannya. Binatang ternak bisa makan dengannya. Ya, ini semua ada Allah yang berikan nikmat. Apa permintaan Allah? Rizqan lakum, itu semua bagi rezeki bagi kalian. Satu permintaan Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan sekali-kali kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam beribadah. Jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dalam beribadah. Tapi ibadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Allah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, manusia saja, ketika manusia memiliki karyawan itu dia yang menggaji dia bekerja, dia yang mengasih makan. Ya, ternyata karyawan itu tidak mau bekerja kepada tuannya. Apakah tuannya marah atau senang? Marah. Bagaimana Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang berikan rezeki kepada kita, dahulunya kita keluar dari perut orang tua kita dalam keadaan sesat, tidak tahu apa-apa. Dahulunya kita keluar dari perut orang tua kita dalam keadaan telanjang, kemudian Allah kasih pakaian. Ya, dahulunya kita keluar dari rahim orang tua kita dalam keadaan lapar. Makanya orang lahir itu kan mereka nangis kan, kecil nangis keluar. Kenapa? Karena lapar. Kemudian Allah kasih minum susu. Ya, sampai mereka besar. Begitu banyak nikmat Allah Ta'ala. Ya, begitu banyak berbagai macam nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Sampai Allah ciptakan, berikan nikmat. Kemudian Allah Ta'ala tak biarkan kita seperti binatang. Satu permintaan Allah, hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Kalau ada orang yang sudah dikasih nikmat dan berbagai macam nikmat, tetapi tidak mau beribadah, tidak mau meletakkan kakinya untuk sujud kepada Allah, maka dialah orang sombong, tidak tahu diri, tidak bautak, saudara. Allah dikasih makan, tidak perlu namun beribadah kepada Allah. Kalau bahasa tuan-tuan kan itu kan, dan mereka siang makan dan mereka siang kerojo, tidak namun kerojo jadi.